Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga hari ini menyenangkan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang MJ yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya pada saat ini. Dan buat teman-teman semua juga makasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya pada hari ini. Sebelum ke materi, kita bakal tahu teknologi apa aja yang bakal berkembang di tahun ini. Kita sebagai generasi teknologi tentunya kita sudah tahu bahwa teknologi berevolusi terus dalam waktu yang sangat cepat, di mana setiap tahunnya ada aja penemuan teknologi baru untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian, memasuki kuartal kedua tahun 2022, ada sejumlah tren teknologi yang diprediksi akan ramai. Bahkan diantaranya sudah mulai kelihatan. Nah, apa aja tren teknologi yang dimaksud? Namun sebelum saya lanjut ke materi, saya Kriswandu Sinaga, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. So, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tren teknologi di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Tren adalah sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Menurut riset analisa pasar Gartner di tahun 2025, diprediksi 3/4 data yang dihasilkan perusahaan akan tercipta dan diproses pada area edge computing. Aruba memprediksi ada 4 teknologi yang akan berkembang di tahun ini. Yang pertama adalah teknologi hybrid, yang kedua cyber security, yang ketiga total experience, dan yang terakhir network automation. Yang pertama adalah sistem atau gaya bekerja hybrid. Hybrid working adalah model bekerja secara fleksibel yang memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja di berbagai lokasi yang berbeda. Ada beberapa kelebihan hybrid working. Lebih fleksibel dan menjadi produktif. Kebanyakan pegawai masuk kerja pukul 9 pagi dan pulang pukul 5 sore setiap harinya. Tentunya hal itu dapat membuat seseorang menjadi bosan. Dan dengan model bekerja seperti hybrid, maka karyawan dapat lebih fleksibel tanpa harus dibebani waktu kerja dan harus datang ke suatu tempat yang setiap harinya. Berikutnya adalah lebih hemat biaya dan bebas tinggal di mana saja. Dapat dikatakan bahwa hybrid working adalah metode untuk membuat lebih hemat biaya dan menjadikan karyawan dapat bebas tinggal di mana saja. Dalam artian adalah karyawan tidak harus mencari hunian yang dekat dengan tempat kerja serta tidak harus pergi ke kantor alias bekerja dari rumah apabila menginginkannya. Kemudian, dapat mempekerjakan banyak orang di seluruh dunia. Dikarenakan tidak adanya batasan untuk bekerja di suatu tempat khusus, maka perusahaan akan mendapatkan keleluasaan untuk merekrut orang dari berbagai mana saja di dunia. Dan berikutnya adalah keamanan cyber. Keamanan cyber semakin disadari dan dipahami secara dinamis dari endpoint, edge, hingga cloud. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari berbagai serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Ada dua jenis dalam keamanan cyber, yaitu cloud security. Pencurian data bisa saja terjadi kapan saja, maka untuk menghindarinya perlu adanya keamanan cyber yang sangat baik. Salah satunya menggunakan cloud security. Aktivitas ini meliputi layanan teknologi hingga kebijakan yang berhubungan dengan cloud security. Cara yang bisa dilakukan cloud security seperti menggunakan enkripsi data, firewall, dan two-factor authentication. Yang kedua adalah network security. Jika lalu lintas dan data semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau network security. Fungsi dari network security sangat penting bagi perusahaan bisnis. Berikutnya adalah aplikasi security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis mereka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk mereka. Namun, sangat perlu mewaspadai serangan dari cybercrime. Untuk menghadapinya, pengguna harus membiasakan untuk memakai autentikasi. Selain itu, bisa menggunakan password yang terdiri dari huruf dan angka, sidik jari atau pengenalan wajah. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus selalu waspada dengan ancaman cybercrime.
Yang ketiga adalah total experience. Tren ketiga adalah mengenai pengguna sebagai raja. Bagian IT tidak lagi hanya bertugas menjaga infrastruktur jaringan, namun juga menjaga kepuasan penggunanya. Hal ini dilihat sebagai cara untuk mendukung produktivitas pekerja yang akan berdampak ke kesuksesan bisnis. Dan yang keempat adalah jaringan automasi. Tren keempat berkaitan dengan otomasi operasional jaringan dengan dukungan AI dan machine learning untuk mendeteksi perubahan secepat mungkin. Jaringan automasi adalah proses mengotomasi konfigurasi, manajemen, dan operasi jaringan komputer. Metodologi yang digunakan untuk mengotomasi proses jaringan biasanya digunakan oleh perusahaan dan penyedia layanan atau service provider untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia dan biaya operasi. Ada 3 manfaat utama dari network automation. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan manusia atau human error. Seperti yang sudah disebutkan, network automation dapat mengurangi kesalahan manusia. Karena tidak dapat dipungkiri, kesalahan manusia akan selalu terjadi. Jadi, dengan jaringan otomasi, masalah tersebut diharapkan dapat berkurang. Kemudian selanjutnya, otomasi jaringan dapat mengurangi biaya operasional. Bisnis dapat beroperasi dengan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar dengan menghilangkan tugas manual tertentu di sekitar penyediaan perangkat jaringan. Last but not least, dapat meningkatkan efisiensinya. Jaringan otomasi dapat bermanfaat juga untuk mengotomasi fungsi pada perangkat jaringan. Itulah beberapa tren teknologi yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Dan semoga bisa menjadi manfaat buat kehidupan kita semuanya. Saya Kriswando, salam.